Ya Tuhan, firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan kami. Sebab itu kami amat mendambakan firman-Mu itu dalam hidup keseharian kami, supaya kami tidak salah melangkah dan tidak salah jalan, apalagi terperosok jatuh. Karena itu kalau kami dalam kebaktian ini akan mendengarkan pemberitaan firman-Mu, terangilah hati kami dan akal budi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus, agar firman-Mu mendapat tempat dalam hidup kami dan menjadi firman Allah yang hidup, yang akan menuntun kami sekalian di tengah-tengah hidup yang kami jalankan. Supaya kami bukan hanya sebagai pendengar-pendengar firman-Mu yang setia saja, melainkan sebagai pelaku-pelaku firman-Mu yang nyata dalam hidup kami sehari-hari. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Bacaan pertama diambil dari kitab Ulangan 30 ayat 9 sampai 14. Ulangan 30 ayat 9 sampai 14. Tuhan Allahmu akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam segala pekerjaanmu dan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu dan dalam hasil bumimu. Sebab Tuhan Allahmu akan bergirang kembali karena engkau dalam keberuntunganmu, seperti ia bergirang karena nenek moyangmu dahulu. Apabila engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dengan berpegang pada perintah dan ketetapannya yang tertulis dalam kitab Taurat ini, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh, tidak di langit tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita, supaya kita melakukannya? Juga tidak di seberang laut tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita, supaya kita melakukannya? Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita menanggapi bacaan tadi dengan menyanyikan Mazmur 25 ayat 1 sampai dengan 10. Pada Tuhanlah ku angkat jiwaku, ku percaya padamu. Janganlah musuh-musuhku bergembira atasku, dan janganlah sampai dipermalukan orang yang menantimu. Beritahukan jalanmu, tundukkanlah dan bawalah
kebenaran-Mu, Allah yang selamatkanku. Pada Tuhan aku angkat jiwaku, ku percaya padamu. Ingat segala rahmat-Mu, kasih setia-Mu Tuhan, karena sudah ada semuanya sejak pada mulanya. Dosa-dosaku semudah, jangan Kau ingat ya Tuhan, tapi pandanglah aku dalam kasih-Mu, karena Kau sungguh baik. Pada Tuhanlah ku angkat jiwaku, ku percaya padamu. Ya Tuhan baik dan benar, Dia tunjukkan jalan bagi yang tersesat dan rendah hati. Karena Kau sungguh baik, jalan-Mu Tuhan adalah kebenaran dan kasih bagi yang berpegang pada firman-Nya, pada perjanjian-Nya. Pada Tuhanlah ku angkat jiwaku, ku percaya padamu. Bacaan kedua diambil dari Kolose 1 ayat 1 sampai 14. Kolose 1 ayat 1 sampai 14. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah, dan Timotius saudara kita, kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu. Karena kami telah mendengar tentang iman-Mu dalam Kristus Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil, yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayan yang kamu kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh.
Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapatkan bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anaknya yang kekasih. Di dalam Dia, kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Saudara-saudara, seperti tradisi di sini untuk pembacaan Injil kita lakukan dengan berdiri. Injil yang kita baca adalah dari Injil menurut Lukas, pasalnya yang ke-10, ayat 25 sampai dengan ayat 37. Lukas pasal yang ke-10 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-37. Saya akan membacakan ayat-ayat yang tidak ada tanda petiknya. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara sekalian diminta untuk membacakan ayat-ayat yang ada dalam tanda petik, yang berbunyi demikian. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? jawab orang itu, Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. kata Yesus kepadanya, Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, Dan siapakah sesamaku manusia? jawab Yesus, Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiaminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jikalau kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu? Apakah sesama manusia dari orang yang jatuh ke dalam tangan penyamun itu? jawab orang itu. Kata Yesus kepadanya, Pergilah dan perbuatlah demikian. sampai di sini pembacaan Injil. Yang berbahagia adalah kita semua yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya.
Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita adalah pergilah dan perbuatlah demikian. Kalimat itu adalah kalimat imperatif, kalimat perintah yang disampaikan oleh Yesus kepada seorang ahli Taurat yang pada awalnya bertanya kepadanya tentang bagaimana memiliki hidup yang kekal. Lalu Yesus mengatakan apa yang tertulis dalam kitab Taurat. Orang itu dengan tepat menjawab, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Lalu Yesus mengatakan, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi ahli Taurat itu bertanya, "Dan siapakah sesamaku manusia itu?" Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada umumnya orang seringkali menyalahkan ahli Taurat ini karena ia mempertanyakan siapa sesama manusia itu. Sebenarnya apa yang disampaikan oleh ahli Taurat ini tidak perlu untuk disalahkan. Karena apa? Karena dalam agama Yahudi selalu berlaku ketentuan yang dianggap sebagai sesama manusia itu adalah sesama orang Yahudi. Yang dianggap sebagai sesama manusia itu adalah orang-orang yang dipandang sebagai sesama keturunan Abraham. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang non-Yahudi yang kemudian menjadi Yahudi melalui baptis perselit atau yang diyahudikan? Apakah juga dianggap sebagai sesama manusia? Dalam ketentuan agama Yahudi, walaupun orang itu sudah mendapatkan baptis perselit, sudah diyahudikan, tetapi masih belum dianggap sebagai sesama manusia. Orang-orang yang di luar agama Yahudi dipandang oleh orang-orang Yahudi pada umumnya dengan sebutan yang namanya goyim, yang artinya adalah kafir. Nah, bukankah pandangan tersebut juga telah menular pada kehidupan agama-agama yang ada di dunia ini? Karena itu kalau kita membaca teks-teks kitab suci dalam agama-agama yang ada, termasuk dalam agama kita, maka kita selalu menemukan ada ayat-ayat yang eksklusif, tetapi juga ada ayat-ayat yang inklusif. Ayat-ayat yang eksklusif itu selalu menekankan bagaimana kita harus berkonsolidasi. Orang-orang yang di luar kita harus disingkirkan. Orang-orang yang tidak sepaham dengan kita harus disingkirkan. Karena tujuannya adalah untuk memperkuat persatuan dan kesatuan dari orang-orang yang beragama dalam agama-agama itu. Tetapi juga ada ayat-ayat yang inklusif, yang sangat terbuka, yang sangat menghargai orang-orang yang berada di luar agama-agama yang dipeluknya itu. Dalam sejarah agama-agama,
Bukankah kita seringkali mendengar ada agama yang menganggap bahwa orang yang di luar agamanya itu halal darahnya, bisa dibunuh karena dianggap kafir. Tapi jangan pernah juga kita menyalahkan orang-orang yang berpandangan seperti itu. Karena bukankah agama Kristen juga telah pernah jatuh ke dalam kenyataan tersebut? Dulu kita mengenal dalam agama Kristen apa yang disebut namanya Corpus Christianum. Yang dipandang sebagai sesama Kristen itu adalah sesama orang-orang Kristen. Yang dipandang sebagai sesama manusia hanya terbatas kepada sesama orang-orang Kristen. Di luar Corpus Christianum, semuanya juga akan masuk ke dalam kerajaan maut. Gereja Katolik sebelum Konsili Vatikan II yang dibuat tahun 1965 juga mempunyai pandangan yang serupa. Orang-orang yang di luar Katolik adalah orang-orang kafir. Orang-orang yang di luar Katolik adalah orang-orang yang bukan sesama. Dalam sejarah gereja Protestan, bukankah dulu pada waktu pekabaran Injil dilakukan, orang-orang yang menolak Yesus sebagai Tuhan seringkali juga disingkirkan. Seringkali juga tidak dianggap sebagai sesama manusia. Sebab itu kalau ahli Taurat tadi bertanya kepada Yesus, ia mengatakan, siapakah sesama manusia? Maka pertanyaan itu tidak usah kita merasa heran. Karena memang tradisi yang berlaku pada waktu itu yang dianggap sebagai sesama adalah sesama orang-orang Yahudi. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, penulis Injil Lukas dengan cermat mengangkat perumpamaan Yesus tentang seorang laki-laki yang turun dari Yerusalem, karena memang turun sebenarnya dari Yerusalem pergi ke Yeriko itu jalanannya menurun. Tapi di kita kan tidak disebutkan turun, tetapi pergi dari Yerusalem ke Yeriko. Laki-laki itu dirampok lalu terkapar di tengah jalan. Lewatlah imam, tidak peduli. Lewatlah orang Lewi, juga tidak peduli. Mereka dari mana? Mungkin saja mereka baru melakukan ibadah di Yerusalem. Lalu kalau mereka bertemu dengan orang yang dirampok ini dan mereka menolongnya, maka dalam ketentuan Taurat itu adalah perbuatan najis. Apalagi kalau orang itu juga sampai meninggal, maka orang Yahudi tidak boleh untuk menjamaknya karena memang orang itu sudah tidak bernyawa lagi. Karena itu mereka lewat begitu saja. Mereka lebih mementingkan ritual yang dilakukan ketimbang praktek hidup sehari-hari. Tetapi dalam perumpamaan Yesus datanglah orang Samaria. Orang ini menolong orang yang terkapar. Lalu diberikan minyak dan kemudian juga diberikan anggur. Dinaikkan ke dalam keledainya dan kemudian dibawa ke penginapan. Orang ini kemudian memberikan biaya kepada pengurus penginapan itu. Bahkan kalau kurang, ia juga akan membayarnya. Lalu Yesus bertanya kepada orang ahli Taurat itu, dari ketiga orang itu, siapa yang memperlakukan orang yang terkapar itu sebagai sesama? Tapi ahli Taurat itu tidak mampu untuk mengucapkan kata Samaria. Ahli Taurat itu hanya mengatakan orang yang telah menunjukkan belas kasihannya.
Kenapa ahli Taurat itu tidak mampu untuk menyebutkan bahwa orang itu adalah orang Samaria? Karena kita tahu bahwa dalam pandangan orang-orang Yahudi pada umumnya, orang-orang Samaria itu adalah orang-orang yang telah mengalami perkawinan campuran, yang tidak lagi murni sebagai orang Yahudi. Karena bukankah kita tahu ketika Samaria ditaklukkan oleh Asyuria, maka orang-orang Samaria ini tidak dibuang seperti orang-orang dari kerajaan Yehuda, melainkan orang-orang Asyur didatangkan masuk ke dalam wilayah Israel Utara, masuk ke Samaria, dan terjadilah perkawinan campuran. Karena itu dalam pandangan orang-orang Yahudi pada umumnya, orang-orang Samaria itu tidak bedanya dengan bangsa-bangsa lain. Orang-orang Samaria itu telah menjadi goyim. Orang-orang Samaria itu telah menjadi orang-orang kafir. Saudara-saudara yang sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagi Lukas, orang Samaria ini adalah mewakili orang yang bukan Yahudi. Kenapa Lukas perlu mengangkat cerita tentang orang Samaria ini? Masalahnya adalah kalau kita membaca bagian-bagian awal Injil Lukas, Injil ini ditujukan kepada siapa? Injil ini ditujukan kepada yang mulia Theophilus. Siapa itu Theophilus? Ia adalah bukan orang Yahudi, tetapi ia mempunyai kehormatan yang begitu tinggi. Karena itu Lukas dengan sengaja mengangkat cerita tentang orang Samaria yang murah hati ini. Ingin mengatakan kepada Theophilus bahwa di tengah-tengah kehidupan di mana banyak orang mengatakan bahwa yang memiliki hati yang mulia hanya terbatas kepada orang-orang Yahudi saja, ternyata tidak benar. Orang-orang yang bukan Yahudi pun ternyata memiliki hati yang mulia. Orang-orang yang bukan Yahudi pun ternyata juga memiliki hati yang tulus, hati yang baik kepada orang lain. Melalui perumpamaan Yesus ini, ternyata orang Samaria yang dikafirkan oleh orang-orang Yahudi pada umumnya mempunyai hati yang tulus, hati yang mulia, mau menolong sesamanya walaupun mungkin itu penuh dengan resiko. Yesus bertanya dari ketiga orang itu, siapa yang telah menolong sesamanya? Ahli Taurat itu menjawab, orang yang telah menunjukkan belas kasihannya. Yesus tidak mempersoalkan siapa orang itu, melainkan Yesus langsung mengatakan, pergilah dan perbuatlah demikian. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang Kristen, kita pun mungkin telah belasan atau puluhan kali mendengar khotbah tentang mengasihi sesama kita. Kita juga sungguh tahu tentang teori tentang kasih. Kita juga mungkin telah tahu konsep kasih menurut pemahaman agama Kristen. Dan kalau kita semua ditanya, apa inti ajaran dan etika Kristen? Saya yakin, seyakin-yakinnya, kita semua akan menjawab kasih. Baik kepada Allah maupun kepada sesama kita. Tetapi mengapa dalam praktek hidup kita masih mengenal dan memperlakukan sesama kita itu sebagai orang kita dan mereka? Orang-orang yang sama dengan kita, orang-orang Kristen, kita katakan itu orang kita. Orang-orang yang segereja dengan kita, kita katakan itu adalah orang kita. Orang-orang yang sesuku dengan kita, kita katakan adalah orang kita. Orang Batak menyebutnya halak kita, gitu kan. Orang-orang yang seprofesi dengan kita, kita katakan itu orang kita.
Orang-orang yang sekepentingan dengan kita, kita katakan adalah orang kita. Orang-orang yang selalu mendukung kita, kita katakan itu adalah orang kita. Orang-orang yang sepemahaman dengan kita, kita katakan adalah orang kita. Kita di situ mewakili, oh itu sesama kita. Tetapi orang-orang yang di luar agama Kristen, kita katakan mereka. Orang-orang yang di luar suku kita, kita katakan mereka. Orang-orang yang di luar profesi kita, kita katakan mereka. Orang-orang yang tidak sekepentingan dengan kita, kita katakan mereka. Orang-orang yang tidak selalu mendukung kita, kita katakan mereka. Seolah-olah mereka itu bukan sesama kita. Teman-teman yang beragama Islam, saudara-saudara, tidak hanya memiliki pemahaman rahmatan lil alamin saja. Islam itu katanya rahmatan lil alamin. Yang artinya adalah bahwa agama Islam itu membawa berkat untuk semua makhluk, untuk semua orang. Islam itu membawa rahmat untuk semua makhluk, untuk semua orang. Tapi agama Islam juga mengenal adanya yang disebut ukhuwah Islamiyah. Persatuan di antara umat Islam yang sangat penting. Dan itulah yang sekarang ini terus didengung-dengungkan. Ukhuwah Islamiyah. Padahal di sisi yang lain, agama Islam juga mengenal apa yang disebut dengan ukhuwah insaniyah. Ukhuwah basyariah. Persatuan di antara sesama insan. Di antara sesama bashar. Di antara sesama manusia. Tapi dalam prakteknya, bukankah yang sangat ditekankan adalah ukhuwah Islamiyahnya? Padahal agamanya telah dengan jelas mengenal rahmatan lil alamin. Ukhuwah insaniyah. Ukhuwah basyariah. Tanpa membeda-bedakan antara yang satu dengan yang lain. Kalau kita bertanya kepada orang-orang Hindu, orang-orang Hindu dengan jelas mengatakan bahwa semua orang adalah saudara kita. Bahkan bukan hanya semua orang, semua pohon juga adalah saudara kita. Karena dalam agama Hindu dikenal ungkapan, kamu adalah saya, itu adalah saya. Saya ini bersaudara dengan semua. Saya ini sebagai jagat kecil adalah bagian dari jagat besar. Karena itu saya harus berdamai dengan semuanya. Itulah yang dipraktekkan dalam agama Hindu. Tapi bukankah kita tahu di India, orang sesama penganut agama Hindu juga bisa saling berkelahi, bisa saling berkonflik karena kepentingan yang berbeda. Kita orang-orang Kristen selalu mengatakan selain mengasihi Allah, kita juga harus mengasihi sesama manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Tapi prakteknya sangat susah. Dan kalau saya menyampaikan teori-teori tentang kasih pun mungkin bisa panjang lebar. Kalau saya juga menyampaikan konsep-konsep tentang kasih pun juga mungkin bisa panjang lebar. Kalau saya berkhotbah tentang kasih juga mungkin tidak akan pernah berhenti. Tetapi itu hanya wacana. Karena itu tepatlah apa yang dikatakan oleh Yesus kepada seorang ahli Taurat. Pergilah dan perbuatlah demikian. Itulah juga yang saya ingin katakan. Daripada saya berkhotbah panjang lebar tentang kasih, maka saya juga ingin mengatakan pergilah dan perbuatlah demikian. Amin.